makan belum? Udah duduk anteng di posisi ternyamannya? Udah siap ini HP-nya buat nonton hari ini? Semoga semua pada sehat semua ya. Yang belum makan, boleh makan dulu. Habis itu lanjut lagi nontonnya. Biar waktu itu seminggu nggak bunyi kerucuk-kerucuk dari perutnya. Buat buka hari ini kita mau nyanyi dulu, habis itu lanjut berdoa. Kita mau nyanyi Bapa Ku Datang Padamu. Ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Mengucap syukur atas kebaikan. Buka tangan, tutup mata. Ikuti Mbak Lia berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari menjelang siang ini kami boleh sekolah minggu. Berkati Tuhan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Udah berdoa, sekarang Mbak Lia mau tanya-tanya lagi. Jumlah hidungnya adik-adik ada berapa? Berapa? 2? Loh, yang 2 lubang hidungnya. Kalau hidungnya 1. Terus tanya lagi, kalau mulutnya ada berapa? 1. Ya benar. Setelah kita yang boleh mau tanya, matanya. Kalau mata ada berapa? 2. Betul banget. Sekali lagi. Kalau rambutnya adik-adik warna apa? Rambutnya warna apa? Apa? Hitam. Wah. Warna rambutnya adik-adik hitam ya. Sekarang kita mau nyanyi lagu satu jumlah hidung dan mulutku. 2 telinga, mata, tangan dan kaki. Terus hitam, yang warna hitam rambutku. Kita mulai. 1, 2, 3.
Satu, satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, dua, telinga, mata, tangan, dan kakiku. Hitam, hitam, hitamnya rambut ini, oh teman. Dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan mulutku bernyanyi, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan mulutku memuji Tuhan. Yeay. Lanjut ke lagu selanjutnya. Siapa yang masih ingat lagu anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah? Kalau anak Tuhan, siapa yang anak Tuhan? Angkat tangan. Anak Tuhan. Di mana kalau anak Tuhan? Di dalam gereja. Yang panjang sabar, siapa yang panjang sabar? Sabar orangnya. Semua anak sekolah minggu harus sabar. Kalau sabar itu berarti anak Tuhan. Tuhan selalu sayang adik-adik, kapanpun, dimanapun, saat adik-adik dalam situasi apapun itu. Kita mau nyanyi lagu itu, anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Nanti kalau ada nama dipanggil anak Tuhan, tunjuk diri sendiri. Kalau dipanggil yang panjang sabar, tunjuk diri sendiri. Oke? Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Yeay, anak Tuhan semua ya. Nah, selanjutnya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu, tapi mau nyanyi-nyanyi lagi, mau ciri-ciri lagi. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah, jari manis yang pakai cincin, sama jari kelingking. Jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai jahit, jari kelingking ku sayang. Berhitung, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan ya, lipat tangan,
tutup mata, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kami boleh menyanyikan lagu sekolah minggu hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kau yang memberkati. Haleluya. Amin. Kira-kira hari ini ceritanya apa ya? Wah, jadi nggak sabar buat dengerin nih Mbak Lia. Kita mau dengerin dari Mbak Okta. Selamat mendengarkan. Halo semua, gimana kabarnya? Ketemu lagi nih sama Okta. Siapa yang udah siap untuk dengar cerita? Tadi kita udah ngapain aja? Udah berdoa, udah nyanyi, udah memuji Tuhan. Saatnya kita mau dengar cerita. Siapa yang penasaran cerita hari ini? Okta juga penasaran. Hari ini Okta mau cerita mengenai kisah Saulus dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Adik-adik nanti bisa baca ya di dalam Alkitab. Sebelum Mbak Okta cerita, kita mau nonton video bareng-bareng dulu ya. Yuk kita nonton videonya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.
Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Jadi, ada seorang yang bernama Saulus. Dia sangat membenci Tuhan dan pengikut-pengikutnya. Sampai-sampai dia rela untuk pergi ke imam besar supaya ia bisa masuk ke rumah ibadah-ibadah untuk mencari pengikut-pengikut Tuhan supaya ia bisa mencelakai dan membunuhnya. Sampai di tengah perjalanan ke kota Damsyik, dia dihalangi oleh cahaya yang sangat terang, sampai Saulus tidak bisa melihat cahaya itu. Ternyata itu siapa tadi? Ya, ternyata itu Tuhan. Tuhan berkata kepada Saulus, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kata Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu jawab Tuhan kepada Saulus, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Maka Tuhan menyuruh Saulus untuk pergi ke tengah kota agar ia dapat melihat apa yang ingin Tuhan perlihatkan. Setelah cahaya itu menghilang, Saulus ternyata tidak bisa melihat apa-apa, sampai teman-temannya aja kaget. Kenapa ya Saulus tidak bisa melihat? Setelah sampai ke tengah kota, Saulus pergi ke rumah Yudas. 3 hari 3 malam, Saulus nggak makan, nggak minum, karena ia tidak bisa melihat. Di dalam kota Damsyik ternyata ada murid Tuhan yang bernama siapa tadi? Ananias. Di dalam penglihatan Ananias, firman Tuhan menyuruh Ananias untuk pergi ke rumah Yudas dan mendoakan Saulus agar ia bisa bertobat dan mengikuti jalan Tuhan. Tetapi Ananias bingung, mengapa Tuhan menyuruh ia untuk mendoakannya, padahal dia kan udah jahat kepada Tuhan. Ternyata Tuhan udah memilih Saulus supaya menjadi jalan untuk memberitakan keselamatan. Saat Ananias pergi ke rumah Yudas, bertemulah kepada Saulus, lalu ia menumpangkan tangan kepada Saulus. Saat selesai berdoa, ternyata Saulus bisa melihat lagi dan dia bertobat. Lalu ia dibaptis dan setelah makan pulihlah kekuatannya. Dan sekarang namanya berubah menjadi Paulus yang merupakan salah satu murid Tuhan. Begitu ceritanya. Oke, kita tutup dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata, dengerin waktu berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai sekolah minggu online kami hari ini. Kami sudah memuji Engkau, berdoa dan memuliakan nama-Mu, dan juga sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami, dan kiranya Engkau berkati kami sehingga kami minggu depan dapat beribadah lagi secara online. Kami berdoa untuk teman-teman kami semua ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin, dadah. Terima kasih ya. Yeay, kita udah dengar cerita firman hari ini, udah nyanyi pujian. Kami hari ini sudah selesai, tapi kita mau tutup dulu dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, ikuti Mbak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sekolah minggu hari ini. Tuhan, Tuhan berkati supaya kami mau jadi anak-anak-Mu yang senantiasa mau Engkau ubah, seperti Saulus yang Kau ubah Tuhan menjadi Paulus
yang taat akan Engkau. Tuhan Yesus berkati supaya minggu depan kami dapat sekolah minggu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay, sampai ketemu minggu depan.